Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa lulus bermuamalah dengan keluarga kita. Sebagai suami bisa lulus menjadi peran sebagai suami. Sebagai seorang ayah bisa lulus sebagai seorang ayah. Dan sebagai seorang anak bisa lulus sebagai seorang anak. Seorang ibu dia lulus sebagai seorang ibu, dan anak sebagai seorang istri dia bisa lulus sebagai seorang istri. Kita mau memohon kepada Allah untuk yatamassana fit taufiq wal hidayah, untuk dikokohkan kita dalam meraih keberhasilan, bukan cuma sepihak tetapi berhasil dalam banyak hal. Meskipun kita ketahui ya ikhwah bahwa ya tidak ada orang yang bisa semua hal dia bisa. Tidak ada orang bisa semuanya dia sukses. Pasti ada keberhasilan kita satu sisi menonjol, ada kelemahan kita pada sisi yang lain. Dan kita harus sadar, karena ini kita selaku ayah bukan malaikat. Sebagai seorang suami bukan malaikat. Sebagai seorang ibu dan istri, manusia yang terbatas dengan segala kelemahan. Jadi tetap kita kalau bicara ideal yang wajar, karena tidak mungkin kita bisa menjadi lengkap dan sempurna. Rumah tangga ideal boleh kita buka, ya, tetapi Allah akan bukakan pintu-pintu bagi kita sekalian. Karena keadaan kita juga beda-beda, kondisi real kita juga beda-beda. Ya, kita sudah membuka lembaran kehidupan para nabi. Ya, bagaimana nabi dengan para anak-anak mereka kan juga tidak semuanya ada yang mulus. Begitu juga para nabi, tidak semuanya dengan istri mereka semuanya berhasil, tidak. Dan ini cuplikan kehidupan ya, supaya kita sadar kita tidak boleh membantah fakta kehidupan, bahwa memang Allah menciptakan ada nabi istrinya ingkar, ada nabi anaknya ingkar, ada nabi bapaknya ingkar, selalu ada. Begitu juga nanti ada nabi yang tidak diberikan keturunan dalam hidupnya. Siapa kira-kira nabi tidak ada anaknya? Siapa? Nabi? Nabi siapa yang tidak ada anaknya? Nabi siapa yang anaknya semua laki-laki? Yakub ya. Nabi siapa yang perempuan semua anaknya? Nabi Muhammad ada laki-laki, ada Al-Qasim, Ibrahim semua laki-laki. Tidak dikasih anak perempuan. Nabi Yakub siapa yang dikasih semua perempuan? Nabi siapa nabi tidak ada anaknya? Siapa? Siapa? Dan siapa nabi dikasih laki-laki dan perempuan? Pada umumnya nabi. Dan itu menunjukkan sekalian, kalau nabi dengan kelas terbaik ini manusia, tapi Allah memberikan kepada mereka itu hibah ya,
Hibah itu kan pemberian. Jadi anak itu hibah. Dan ini hibah yang paling mulia, karena anak langsung hibahnya Allah. Jadi kalau orang hibahkan sama kita masjid, hibahkan gedung, hibahkan uang, itu pemberian biasa Pak. Meski tidak bilang hebatnya ini, tapi ada hibah yang paling hebat. Hibahnya Allah kepada manusia yang bernama istri dan anak Pak, itu hibah. Dan pemberian Allah dalam bukan istri dan anak tidak disebut hibah. Itu hebatnya itu. Maka kita berdoa, Rabbana hablana. Hablana itu hibahkan. Hibahkan itu memberikan saya. Hibah itu pemberian yang tidak berharap apa-apa. Allah kasih kita anak, kasih kita istri, pasangan hidup. Itu Allah tidak berharap apa sama kita, kecuali kita memelihara itu sebagai pemberian hibah. Jadi syarat-syarat orang yang menerima hibah kan, dia harus sadar bahwa itu dia bukan miliknya. Yang kedua, tidak boleh dia hianati hibah itu. Hati-hati bapak yang punya anak yang sudah diberi, kalau minta baru dikasih, baru khianati, itu Allah marah sebagai muhib, pemberi hibah, pemberi hibah. Jadi saya ingin sampaikan sebuah petikan hikmah. Ada dalam kisah yang dimuat dalam berbagai kitab. Ada orang tua yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai presiden, khalifah, Amirul Mukminin. Ada orang tua. Jadi keluhan dan rintihan, tangisan orang tua itu bukan hal baru di zaman modern. Itu sudah ada. Bahkan manusia pertama juga sudah menangis di hadapan Allah tentang anak-anaknya. Nah, Rasul, jadi ada manusia pertama Adam menangis karena anaknya seorang pembunuh saudaranya lagi. Rasul pertama Nuh juga anaknya diabadikan. Jadi manusia pertama, nabi pertama mengeluh. Rasul pertama Nuh mengeluh soal anak. Oleh karena itu nanti Quran juga petakan itu, ada berbagai tingkatan anak-anak yang ada di rumah kita itu. Minimal 4 tingkatannya. Anak-anak kita ini semua kita ini minimal. Ya, kalau seperti yang diminta hamba-hamba yang soleh kan, Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun. Jadi yang kita mau ini kalau ada hibah berupa anak harus menjadi qurrah. Qurrah menjadi penyejuk jiwa, penyejuk dada kita. Jadi kalau anak tidak lagi menyejukkan dada kita, Pak, itu sudah musibah itu, dan sehingga bisa menjadi aduwwul lakum, jadi musuh. Bahkan dia bisa menjadi fitnah, ujian berat.